Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pagi hari ini kelanjutan daripada pelajaran atau ta'lim kita yang lalu masih berkaitan dengan masjid dan hal-hal yang memang disunnahkan dan disyariatkan kepada kita selaku tamu Allah yang datang berkunjung ke masjid, serta apa balasan ganjaran fadilah keutamaan yang Allah sediakan untuk orang-orang yang betul-betul memenuhi hadap-hadap selaku hamba Allah yang bertamu di rumahnya. Dan telah kita bagikan kopiannya. Pertama kita awali dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 3229 dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim nomor 649. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum, sesungguhnya ahadakum, salah seorang daripada kamu atau kalian," kata Rasulullah, "fi salati, di dalam salat." Artinya dia dihitung sebagai orang yang sedang salat. Madama, selama as-salatu, selama salat itu yang tahbisuhu, mengekangnya, menahannya. Tahbisu, menahannya atau mengekangnya. Wal malaikatu, dan para malaikat-malaikat takunu, mereka mengucapkan dalam doa mereka, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkan dosanya, warhamhu, dan rahmatilah dia, ma lam yakum min salatihi, selama dia belum berdiri, yakum, lam belum, yakum belum tegak berdiri, min salatihi, daripada tempat salatnya, al-yaqif, atau selama dia belum berhadas. Ini hadis pertama. Hadis kedua, la yazalu ahadukum fi salati, la yazal, selalu atau senantiasalah ahadukum, salah seorang kamu atau kalian, fi salatin, dihitung dalam keadaan sedang salat atau dalam salat, selama salat itu tahbisu, menahannya, lam yamna'u, tidak ada yang menahannya, menghambat, menghalangnya, ayam qaliba ila ahli, ayam qaliba, untuk kembali pulang, ila ahli, menuju keluarganya, melainkan salat pula. Baik, mari kita coba paham. Yang pertama, penting kita luruskan niat, ikhlaskan niat. Pergi ke masjid itu semata-mata memang untuk melaksanakan ibadah, terutama salat. Jangan sampai bercampur niat itu untuk yang lain. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima suatu amalan
suatu ketaatan, suatu ibadah kalau ada motivasi lain, ada niat lain, ada tujuan lain yang menggerakkan dia pergi. Dan sangat disenangi kita berwudu di rumah. Berwudu di rumah dengan sebagus-bagus, sebaik-baik dan sesempurna-sempurna. Karena berwudu di rumah itu sudah jelas bahwa kita betul-betul akan salah. Dan wudu itu pencegah setan supaya dia mengganggu. Dan orang berwudu itu lebih terpelihara daripada melakukan beberapa sekaligus. Berwudu di rumah atau di tempat masing-masing tidak sama nilainya berwudu di tempat masjid di mana kita salat, di surau, di salat atau di masyarakat sama. Bisa jadi ada orang kecil, bisa jadi saya itu boleh lewat ininya, tidak masalah, tidak berdosa. Cuma nilai fadilah, keutamaan, keistimewaannya itu tidak sama. Karena dicatat semenjak orang rumah berpahala, langkah-langkahnya sudah langkah-langkah pahala, langkah-langkah penghapusan dosa, langkah-langkah menaikkan derajat. Kalau dia di rumah itu mesti imam di rumah. Dia baca bagian dia ulang itu oleh Islam. Menjadi ulang. Kadang-kadang lumpani lah. Di tengah jalan tapi itu batal kan ada orang rasanya kalau batal balik Allah batal. Kecuali kalau dia jangan kurang palomo nak Allah. Kerjakan dulu, perbuat dulu. Berwudu di rumah, lalu betul-betul menguatkan, memantapkan, meluruskan niat. Tidak ada betul, bertekad itu pun jadi. Sehingga sepanjang jalan aku itu nimpang-nimpang. Kalau bahasa kami tidak perlu mengelabah, itu mengelabah. Singgah-singgah. Kita buka dulu. Ambil contoh nih. Jadi kalau sana kawan-kawan dan kita ketika ke Makkah, hotelnya kira-kira jarak 500, 600, 700 atau sekilo belum saja. Perlu rumah. Tapi sasaran utamanya tidak langsung ke singgah dulu. Berbeda dengan langsung itu maksud mengalami. Dia lah pulang saja singgah gitu. Betul nilainya tidak plus minus. Kalau misalnya tinggal di belakang kadang-kadang dalam Mekah di Sitigo, di dalam saya semacam itu jaraknya kira-kira 700 atau 500. Itu banyak tapi singkat. Aduh, sen. Kau mengambil kau salah dengan semuanya. Contohnya itulah pemakaman. Lamang fokus juga kunun atau kunun dua duduk di rumah, luruskan niat, bulatkan hati untuk pergi salat, kemudian duduk di rumah, jangan ada keinginan singgah dulu, bukan tidak boleh, cuma kita mencari terbaik yang Enggak cah itu karena kemarin cah. Enggak cah kemarin cah. Kemudian setelah itu turun ke itu. Setiba di masjid setelah baca doa salat satu masjid itu kembali ke sini. Itu
bagi yang ada peluang kesempatan silakan. Lalu selama dia menunggu iqamah atau dia datang ke masjid al-Muazzam, berarti dia yang menunggu, bukan salat yang menunggu. Kalau azan itu salat menunggu. Kenapa itu dipanggil datang? Dipanggil datang, disebut menyambut. Ini kalau dipanggil datang. Beda lah. Satu hal yang salah kenapa dua baik. Ini kalau ada yang salah orang lain, awal baik. Di balkon ada. Yang terbaik itu kecuali orang yang punya waktu pekerjaan yang dituntut untuk melaksanakan tugasnya, itu tidak kemungkinan duduk dalam mobil di sini. Bagi yang telapangan, yang tidak mengamalkan, dia capek datang lebih baik. Sebelum panggil, sebab capek datang, tiba di zuhur, capek datang ke sholat masjid itu, awak bisa salat sunat itu masjid dulu. Kalau salat sunat wudu, al-azhar membuat tinggal rawatib sen baik, nyam baik. Bisa tengok. Waktu luar masuk kan yang tiga. Yang sebelum masuk lah. Yang tiga masuk lah. Dah masuk yang tiga. Nak kajian bukan lama. Kan masuk yang tiga. Ini kau kita datang ke masjid jangan balik. Misalnya begitu. Zuhur hari ini jam 12 buat 8 misalnya. 8 misalnya gitu. Jam 12 kita tadi kita bebas melaksanakan salat sunat tanpa dikaja, tanpa diikuti. Di samping kita bisa menunggu. Jauh berbeda nilainya, kurang azan. Jadi kita berbeda datang ke masjid hingga sedikit. Tiba lagi wa amruni salat rakaat wa tajahud. Bagi orang yang tidak mengamalkan, yang waktu mereka itulah benar santai. Tapi lagi maghrib itu juga. Kalau bisa dari maghrib sampai isya jam lebih hanya sehari. Kadang kita dengan sehari. Cuma di bini itu ada. Orang tadi masih balik dia keluar. Sudah orang tadi masuk. Di luar ngomongan. Nah, so tadi termasuk. Kemudian kalau azan martabat dalam jannah. Karena kita diperintahkan untuk mendengarkan azan. Sebab azan itu kan kalimat-kalimat tauhid. Setan yang lari awak justru lari keluar. Kemudian situ lokonya razan kanan tadi. Itu dah kanan. Lazan dalam kanan. Tahanlah bentuk segala macam otak atau katanya agak balik itu orang katanya tunggu mama buat saja balik coba orang pun datang turun di mana buat selama ini coba beraja so fadilah mendengarkan azan menyahut azan itu fadilahnya luar biasa. Ini kan berjalan siapa yang menerima azan, menyahut azan, kemudian salawat, kemudian baca doa untuk Nabi itu sama. Kan bertali. Simaklah azan dalam kitab Al-Azkarun Nawawiyah disebutkan 3 orang itu yang berdawaan tidak menyimak menyahut azan. Pertama orang salam betul lah ya. Yang kedua orang sedang salat, tidak boleh putus salat. Yang ketiga orang sedang berjima berhubung badan,
7 kitab yang lain. Selainnya sangat dianjurkan mana juga Menjawab. azan dapat dilakukan luar biasa. Bahkan dalam kajian-kajian itu terangnya membaca Quran pun tidak. Membaca Quran bisa ditunda, menyimak azan, dan doa pun bisa ditunda, zikir bisa ditunda, simak azan. Jadi kalau kita asik apa? Menjelang azan kita telah baca Quran, terang azan sedikit sedikit, sampaikan ke wakafnya. Nah, simak azan. Jauh lebih utama. Dan tutup Quran itu sampai nanti setelah salat. Sebab doa antara azan dan iqamah makruh. Berkusuk-kusuk dan bersibuk diri lah antara azan dan iqamah. Suatu kekeliruan, walaupun tidak berdosa, tapi kerugian. Ada momen-momen tertentu, yaitu antara azan dan iqamah untuk berdoa. Lalu masih sibuk orang membaca Quran. Bukan tidak boleh, ini adalah mengabaikan waktu terbaik untuk berdoa. Nanti akan kita baca. Oh, jadi balik sekolah. Nah, selama dia menunggu, menanti salat akan didirikan, dilaksanakan, selama itu dia sudah tetap di salat. Fi salatin di dalam salat. Inna ahadakum fi salat, sesungguhnya salah kamu fi berada di dalam salat dan dihitung sebagai orang yang salat, walaupun dia belum salat, karena dia sudah menunggu sebentar. Bayar sebelum salat didirikan atau setelah salat menunggu salat berikutnya. Kalau menunggu salat berikutnya, mari kalau dapat bapak-bapak dan pulang, kalau ibu pulang, ini kemendaraan dia. Sana sih, untuk mampu selama pajak kali malam. Kalau bapak mengalah, tapi sikap godaan. Padahal orang ceramah, orang begini. Dua sen, berkali-kali sampai dua sen. Jangan tadi. Hendak ketujuh doa dua sen. Sebut kali menelok dua sen. Malaikat sini doa. Pun kesalahan kami apa-apa, kami ikut dalam soal bawah. Dua sen di majlis taklim itu. Berpatilah, diampunkan dosa selama hidup, dihapuskan kesalahan selama hidup. Malaikat sendiri duduk. Itu malam bawah. Umumnya kajian-kajian selama maghrib itu banyak sekali di sekolah. Ada 2 saf, nanti ngasih separuh. Nah itu pun gitu masuk-masuk itu. Padahal kalau dia mencari pahala, mencari fadilah, mencari keutamaan, keistimewaan, dia hapuskan dosa-dosa itu. Apalagi itu kan ilmu. Hawa yang ada ilmu, bayi mengenal ilmu itu sama dengan jihad fisabilillah. Selama kau ada ilmu tentang akidah, tentang ibadah, tentang fikih, tentang adab, tentang akhlak, tentang segala macam, tidak ada ilmu. Ini ada guru mengaji. Sengaja untuk bangkit di rumah untuk salat sambil itu mengaji di kau. Awak dapat jihad fisabilillah. Maka tidak semua orang. Nah, kembali dari maghrib sampai isya duduk dia di masjid. Selama duduk itu fi sholatin, kalau niatnya memang menunggu salat. Negara kasusnya kalau di hujan kan? Aduh ya, setelah sembahyang itu hujan lagi.
Nah, dulu niat untuk dua coba. Kita lagi. Banyak. Banyak. Ibu jangan terus sendiri. Keluar perdana dan dalam celah berbeda. Innamal a'malu Binniyat. niat. Niat itu pengaruh sangat menentukan. Wa innama likulli imri'in wa innama dan hanya saja bagi setiap orang apa yang dia niat. Niat penting. Jadi kajiwa memang untuk menunggu salat, bukan menunggu seseorang. Tapi ada kelebihan juga di majlis. Orang majlis taklim dalam tanda kutip. Tahu dalam tanda kutip? Majlis taklim adalah di majlis itu orang menyampaikan ilmu, menjelaskan ilmu, mengajarkan ilmu, menerangkan ilmu. Bukan majlis taklim dalam artian yang lain. Bukan adalah majlis dalam artian yang lain. Nah, selama duduk masalah, walaupun orang duduk satu itu bukan untuk menengah, cuma menunggu seseorang, hanya ada kesibaran. Tahu kesibaran? Ada kesibaran. Hadis saya Muslim. Kata malaikat kepada Allah ketika malaikat melapor, bagaimana cara mereka melapor dan kejewaan. Tapi ya Allah, di situ ada seseorang. Dia duduk di situ tidak ada maksud. Tidak ada maksud untuk mendengarkan semacam. Tapi dia duduk di situ. Ada yang ditunggu. Nah, dia sudah berada di tempat yang baik. Maka dia juga mendapat ampunan. Walaupun tidak sama. Turun pedihlah dulu. Itu. Nah, dalam hadis itu menit inna ahadakum fi salatin halaman 1 ya, ma damat fi salatu tahbisuhu. Nampak tahbisuhu? Tahbisuhu itu maknanya menahannya atau mengikamnya, menahannya. Selama salat itu yang menahannya, berarti kalau yang menahannya ada yang lain tak? Ada yang menahan, tapi hujan. Ada lain tunggu hujan. Senu sedang sembahyang, senu sedang kaya sebentar. Kan bukan kawan nak, kawan. Itu kalau banyak keluar sebentar nak. Bisa lah mulai. Tunggu sebentar iya. Nah, itu orang menahannya. Kurang kaya. Tidak salah menahannya. Itu penting. Madaman selama as-salatu, selama salat itu yang tak bisu menahannya. Tapi kalau yang menahannya, waktu itu saya itu kaya itu tak. Yang menahannya. Kurang kaya. Kawan kaya. Ada lagi yang menahan, tapi kau jangan dimasukkan kaki. Tapi kalau masuk suram itu salah. Di Jumat pagi menunggu waktu syuruk. Ada orang yang menahan yang tuan akan waktu di sesuatu itu bertentang. Oh, ini berat ya. Dulu. Lama, kita datang. Ada menahannya. Nah, dan nanti lontong tak bisa. Itu kan. Dan segala macam. Jadi sangat penting niat. Berarti itu ada juga. Wa innama likulli imri'in. Kita baca sebentar hadis tadi. Dulu ada si Anu namanya hijrah namanya hijrah padahal orang hijrah itu perintah
hijrah meninggalkan Makkah meninggalkan Makkah menuju Madinah kan berat. Siang itu kalau tidak sayang meninggalkan ke rumahmu ke apa siang. Lalu kekasihnya menjanjikan kalau engkau hijrah baru kita kawin di Madinah. Kalau di Mekah itu nak muat. Maka yang perempuan pergi ke Mekah. Lama kelamaan si Anu itu terkena penyakit malaria. Akhirnya sendiriannya menyusul. Udah lama motivasinya untuk kawin. Ubah rindu Ubah rindu soal. Walaupun sepindah. Dikata orang Nabi oleh sahabat-sahabat dulu raja adalah Rasulullah. Ini kita kalau calonnya menyanyikan kawin. Kedua lagi Nabi innamal a'malu wa innamal likulli imrin man kana hijratuhu, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul maka hijrahnya karena Rasul. Siapa yang hijrahnya karena menikahi mengawini seorang perempuan itu. Kenapa? Niat itu mempengaruhi. Kita bandingkan sekal niatnya. Tunggulah jalan deh. Atau tunggu kawan nyoba ya cak. Atau motivasi lain yang menyebabkan dia menunggu menanti di masa ini. Nah, contoh ketiga, ketika kami menunggu. Nanti menyebut menjadi kita sampai Bisnan. Itu marah, kono memari dari sana. Baik insyaallah sudah boleh tiba. Tunggu. Ala dan tujuan di bola. Tujuan sampai di bola sana orang. Itu bolanya lain. Lalu salat itu tadi sudah salat itu hanya menunggu cekok. Menunggu. Kalau agak sedikit mengurupi kawan yang nanti boleh. Nah, niatnya menunggu adalah untuk menunggu kawan, bukan untuk berbeda dengan niatnya. Mau itu selama begitu, urusan sendiri. Jadi, tapi niatnya diakui dan diakui, dia tetap harus sampai saat itu. Jadi madamatis salatu tahbin dan apa kan? Tahbin. Apakah menunggu kau di musajid saja? Itu salahnya. Apakah selama dia menunggu kau yang mana hanya kama-kama apakah di musajid? Bagaimana kalau di halaman masjid? Yang penting menunggu tetap salat, tapi di badan bawah, di luar dulu kan lagi, karena baru di luar. Apakah dia selagi dia menunggu akan salat? Cuma nilai, nilai tak sama. Duduk di masjid dengan niat menunggu salat, adalah duduk orang di luar. Rupanya di luar itu misalnya ada lapak-lapak atau bedeng-bedeng atau kios-kios di situ. Dia nak pulangnya tapi di luar sambil menunggu azan. Dia duduk di luar atau menunggu azan lagi. Duduk juga sampai yang saja misalnya cuma di luar sambil minum kopi. Sama nilainya, sama logikasnya dia sama. Apalagi dalilnya. Cuma tetap dia dapat fadilah. Sebabnya menunggu. Tampil, kemudian tentuannya filmnya tampil dengan luar. Sama di luar adalah di mobil belakang. Sama. Dah, semoga habis.
Ini ya. Man lam yakum min salati halaman kedua. Selama dia lam yakum belum tagak berdiri daripada tempat salat. Ada yang sangat tekstual, tak tagak-tagak untuk salat. Di kepikiran Tahan. tahan. Itu namanya mantuk. Orang yang hanya memahami secara yang tertulis atau bahasanya tekstual. Sehingga dalam kaji-kaji pun kita mendengar guru-guru terkait itu. Pokoknya jangan mindset. Ada yang memahami bukan tekstual, yang penting menyinggung. Dia menyinggung di masjid selama dia tidak keluar dari masjid. Selagi di tempat salat, bukan tempat salat saja, tempatnya tagak salat. Selama dia berdiri berangkat keluar masjid, maka itu tagak malam itu. Jadi muka pindah ke dia. Atau kesudi atau betullah itu lebih disalah Islam kita konsentrasi atau mengabar orang sedikit itu lebih utama daripada basi baku tanang sini kasih sedikit. Dan lebih juga setiap DP itu menunjuk balik itu lama-lama sering. Bolehkah pindah daripada tempat salat itu dalam rangka menunggu sana suatu katungkan jadi dia. Atau bolehkah kita mereng-mereng lalu pokoknya niat boleh. Walaupun kita tak pas sampai duduk kita di sini lagi. Karena yang penting masalahnya bukan sampai duduk menahan. Jadi boleh saja lima-lima. Cuman kalau tak cuan tu kalau mereng itu supaya duduk. Apa cukup kamu berkata? Kami lalu kami. Bagaimana kalau kami keluar dulu? Semua semenjak keluar itu tidak tembak salah lagi. Kecualinya tampang keluar berdua, lalu melihat itu tidak tangkap. Cuman, tanggung kabullah biasa besok. Sementara keluar lu balik tidur kali ini. Dulu aja kan, kata. Kita salah. Semuanya larat atas. Tapi beragas. Langsung kakak norak juga pada sila belakang. Boleh. Lanjutkan. Kami bisa jadi awak kau. Sebentarlah dua. Mending berkolasan apa? Bahasa doa. Keluar. Tidak semuanya. ما دامت الصلاة تحبس ما لم يكن من صلاتي selama dia tidak tegak berdiri dan di bawah ini selama dia belum berhadas berkata begitu mulia menunggu salat di masjid apalagi dengan niat yang benar lebih-lebih orang-orang yang betul-betul cinta ke masjid, terpikat, tersangkut, bahkan digantung namanya di masjid. Ada kisah yang menarik, Ciko, dari halaman 2. Ketemu dalam kitabku semalam mencari kitabnya. Dalam kitab Azul oleh Ibnu Mubarak disampaikan bahwa Atha bin Said berkata, "Dakhalna ala Abi Abdurrahman As-Sulami." Kami masuk menjumpai Abdurrahman As-Sulami atau As-Sulami.
wa Abdullah bin Habib, namanya sebenarnya Abdullah bin Habib. Wa yakni, dia itu sedang menunggu wafat Imam Ghazali, menunggu wafat Imam Ghazali. Gitu cinta Imam Ghazali. Itu ulama besar, ulama besar, luar biasa. Lalu kami Fakulna berkata kepadanya, "Lau tahawuli, jikalau sekiranya engkau bertahawul, tahawul itu pindah ilal firash sampai tidur, fa innahu awthar, itu lebih nyaman, lebih enak daripada mana nyaman di kamar kalau belum jadi. Dia kasih apa dulu tika. Nah, dinasihatkan oleh murid-murid kawan-kawan beliau, pindahlah, lalu kasih ke kamar. Itu lebih awal, lebih nyaman. Lalu jawab si Abdurrahman As-Sulami, haddatsani fulan. Si fulan bercerita kepada atau menyampaikan kepada bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazalu ahadukum fi salati ma dama fi musalla yantazir salat. Senantiasa selalu salah seorang kamu itu dianggap sebagai orang salat selama berada di tempat dia salat, musafir yang tadi salat, menunggu salat. Jadi prinsipnya saya tidak akan keluar masjid, saya biarlah menunggu mati di masjid. Tetangga saya itu, dia hanya ingin di masjid, walaupun dia sedikit salat. Di masjid dia bisa menunggu salat. Sedang menunggu salat yang ini dicabut. Dan dia dengan dia menyerah itu dengan berita. Bahkan diajak pindah, namun maka ketika itu dia pilih itu biarlah dia bertahan saja. Cuma ulama besar, kenapa pulang? Kenapa kalau misalnya berarti selalu salah? Ini misalnya menunggu itu salah, 5 kali salah, menunggu itu. Apalah ulama-ulama dulu yang begitu tertarik, terpikat dengan masjid, bukan keindahan masjid, terpikat ingin di masjid. Rahmat itu ada di masjid, ketenangan itu ada di masjid, ampunan itu ada di masjid. Bukan berarti bang atau syukur musim-musimnya lapang, nyaman. Itulah ini penting mana. Enam. Lalu ini sejuk dan lain pasti. Motivasinya apa? Menunggu. Bukan alasan yang lain. Jadi Abdurrahman As-Sulami mengatakan, jawabannya saya mendengar si Anu menyampaikan kepada saya bahwa salah seorang kamu dihitung sebagai masalah selama dia berada di tempat salatnya dan selama dia menunggu salat. Nah, saya ini mati di sini sambil menunggu. Banyak ulama-ulama, orang-orang yang saleh seperti itu. Di negara Irak ini, ibu tahu itu jalan? Tahu tidak? Walaupun tidak tahu, tahu tidak? Jalan kan? Kadang-kadang Pak telah mengajar. Beliau pulang sebentar, makan dan ganti. Dan itu kamu saja. Jalan, ini buat koran dan pernah ini jalan.
pulang pun beliau makan Mandi. ganti pakaian dah. Tak peduli kamu ingin menghargai ibumu di masjid. Aku garing baru, aku garing itu motivasinya lagi lah. Aku garing motivasi. Kayaknya mah nggak memang tadi, maksudnya kerajo. Enggak, intinya adalah memang ingin menjadi. Maka orang tua, kecuali perempuan, orang tua laki-laki atau laki-laki dan tua, bagus pacok sendiri. Dia tak bini. Awak dalam 20 tahun soal itu pun apa amin. Awak salah dengan kelima. Namun dia cakap semua sedikit. Kalau kalau bisa pulang, jadi ramai kalau tadi. Mana ni tu kami yang tu malah syukur dulu di sini. Faham tak? Itu gantung orang. Bagus dia. Ada kawan aku sekarang ini kau benar-benar. Kamu kalau pensiun nanti ada. Oh itu ni, oh itu tadi. Supaya coba itu. Itu semasa orang masih sekolah. Orang belum kamar jadi, kalau pensiun, boleh pengurus. Jadi pengurus kan mesti. Dia alasan boleh pengurus supaya bisa menjadi. Kalau begini pensiun, cuma tak boleh mesti. Tak boleh tinggal sebab memang pengurus masjid tidak boleh. Jawab ni pun sampai. Nah balik kita kan sekolah. Iko sahabat-sahabat dia anak itu kaki ko dikecilkan kepada Abdurrahman As-Sulami itu alasannya disampaikan malaikat mendoakan ampunan dan mendoakan rahmat. Uridu an anuka malam tidak. Uridu aku ini an anuka, aku ini mati wa ana fi masjid. Sementara aku sedang di masjidku ini. Aku ingin mati sementara aku berada di masjidku. Dia aku tidak akan pindah tidur ke kasur empuk. Biarlah masjid. Kamu ingin mati masjid, kamu ingin mati sedang menunggu salat. Kemudian yang berikutnya malaikat berdoa kepada Allah. Dua doa. Allahumma fil lahu. Kita tahu doa malaikat makbul. Doa malaikat makbul. Untuk itu siapa yang ingin didoakan oleh malaikat dan siapa ingin dihapuskan dosa-dosanya, datang ke sana. Tunggu waktu salat. Sebab selama orang menunggu salat didirikan, maka malaikat selalu berdoa, ya Allah ampunkan dosanya. Ampunkan dosanya dan dari rahmat orang itu. Dua di samping pahala sebagai orang yang salat, jika doa yang dengan begitu dapat kita satu keseluruhan. Selama orang di musajid dengan niat benar, maka ketika itu penghapusan penderetan dijilid, dosanya terus biar ada penghapus kembali itu hapus.
selama kama ada keluar ya Allah. Tali hubungannya dengan masalah. Oh, masalah ini kan Allah maghfirli wa tali apa rahmatika. Ada sebelumnya. Pakai minta ampun. Allah maghfirli waftahli ya Allah, ampunkan dosaku dan bukalah pintu-pintu rahmatmu. Itu doa awak. Tibul masai kalau niat benar mereka mendoakan yang sama. Kita minta ampun, kita minta rahmat, aja mereka ya Allah ampuni. Masuk. Singkat. Maka itu jangan tak kaget semua sedih. Kadang-kadang lupa tak kata yang mana. Ada mahal. Bisa panjang, bisa pendek. Kalau yang pendek, Allah maghfirli waftahli dan panjang. A'udzu billahi al-azim wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah maghfirli waftahli. Apa nyamin ada jadi cerita. Kadang-kadang makan ada dalam. Kadang-kadang Paina Taiwan Malaysia. Nah, doa malaikat. Dalam hadis lain disebutkan masalah terhapusnya dosa. Ala adullukum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim nomor 251. Ala maukah aku tunjukkan kepada kalian atau kepada kamu adullukum ala ma yahdullahu bihi mustaqim, kepada suatu perbuatan, suatu amalan yang menghapus Allah dengan amalan perbuatan itu bihi al-khataya, kesalahanmu, wa yarfa'u bihi derajat, dan Allah akan mengangkat dengan amalan yang kamu lakukan beberapa derajat. Lalu berkata para sahabat, "Bala ya Rasulullah." Jadi ya Rasulullah, kata beliau menjawab, "Isbaghul wudu 'ala al-makari", sempurnakan wudu dalam kondisi sulit. Wa kasratul khutah, dan banyak langkah menuju masjid. Wa intizarus salat ba'da salat, menunggu salat setelah mendirikan salat. Setelah salat menunggu salat maghrib. Fadzalikumur riba, maka itu adalah riba. Hadis riwayat Muslim nomor 251. Mari kita baca. Amalan-amalan yang dibuat disebut dalam hadis ini, sudah kita lakukan, bisa menghapus kesalahan-kesalahan, menaikkan derajat, tentu saja bertambah. Ada juga menyempurnakan, namanya isbaghul wudu. Apa yang isbaghul wudu? Isbaghul wudu adalah berwudu dengan sesempurna-sempurna, dengan sebaik-baik, sebagus-bagusnya, walaupun dalam kondisi sempit, dingin, atau badan tidak lama,
Rampit atau ayah di luar dia lambat atau hari jalapik mana ini kebayak agak kalau ini bulut sebentar cecah sen masuk ketok saya lah dalam kondisi al-makari kondisi orang yang benci dan mau melaksanakan untuk sempurna, kondisi dingin segala macam tetap dilakukannya untuk dengan sempurna. Ada sempurna memenuhi kaifiat dan adab-adab bukan berlebihan, maka itu menghapuskan kesalahan. Catatan bulat sempurna pun dan kelebihan lainnya. Kalau tidak ada istifadahnya. Wa kasratul khutu' ila masjid, banyak langkah menuju masjid. Banyak langkah menuju masjid. Ada banyak langkah masjid makin jauh. Musadi makin kencang. Yang kedua dipahami dalam penjelasan kitab At-Tauhid adalah memperpendek langkah, jangan mengongkang, lebih-lebih produksi. Jalan santai. Dan memang kita pun menuju masjid disuruh santai, sakinah, tenang, wakaf, sopan santun, dengan penuh hormat. Tidak merusak telusuri. Bapak kalau tidak baik telusuri, gimana tu? Gimana? Nabi tergagi. Kadang-kadang tersingkong tidak betul tersingkong. Tergagi. Kadang-kadang makin sebalah dia tergagi. Laba-labanan yang sunnah. Secara umum, laki-laki perempuan disuruh berjalan ke masjid tenang, tidak terburu, tidak tergesa, meskipun orang sudah aman. Dan memperpendek langkah, jangan mengongkang. Nabi sebut, karena sepanjang perjalanan kamu menuju masjid itu kamu sudah dianggap perjalanan menuju salam. Hapus dosa, tawapalah ni. Walaupun orang naik iqamah, tetap tidak boleh kita memburu iqamah, mengajar supaya dapat. Tetap jalan dengan sakinah wal waqar. Bapak kalau beda-beda produksi, tidak selalu produksi tidak gitu. Ya, dan kalau di belakang, dulu aku kita menuju Surau Gadang di Kapal Ketua Singapura, di bawah sampai dan kalau begini, artinya kita lewat terus di bawah kampung mini sekali. Di kami kita SD sini, angkat sini. Jadi di tahun 70-an itu kan tidak sebanyak ini. Pantai Muslim masih papan. Dulu masih pinturan dan pinturan. Kemudian namanya imam itu Abu Jambak. Kita namanya Abu Jambak. Abu Jambak itu adalah imam. Kamu ketika itu SD lah tunjuk-tunjuk. Jadi kalau lampu jambak kau lagi imam, biaya belakang. Berdapat setengah ini menendang. Betul di luar memang isi. Banyak-banyak halnya kami banyak belakang. Itulah
Dari setapak ada dua di Surau Wajah itu ada papan. Niatnya baik ya, tapi caranya tangkere berapa dapat ini janji apa dia kira 10 kawan ini lah boleh Pak. Aku tiba di bawah, nah saya berdua, hanya mencet. Punya panas sudah itu, ini banyak makan. Nah itu kadang-kadang kan jual dan suatu berlaku. Motivasinya bagus, ternyata lengkap, tujuannya elok, cuma masalahnya seharusnya pola naik. Jadi itu karena jadi biarlah kalau ini bara dapat diikuti, bara tinggal sempurnakan. Bara dapat bal yasna kama yasna imam. Bara di kamu dapat salat imam satu imam. Bara luput hatimu sempurnakan salat. Kalau lalai tamat tetap jalannya biasa. Jangan ditinggalkan. Nah, latus ini jangan perlu bikin kasih biasa saja. Kalau supaya yang terlebih tapi tetap. Tapi kalau kamu mengajarkannya, nah boleh. Sawab nulah terhitung salah. Jadi justru sahabat-sahabat memperketat jarak langkah. Nah, dalam kitab Targhib wa Tarhib oleh Al-Hafiz Al-Manzili ada hadis yang di sini bahasa sahabat-sahabat Nabi itu suka langkah enggak pendek-pendek. Ini pokoknya sebab satu langkah itu 3. Pertama hapus dosa, kedua naik bertambah pahala, ketiga naik derajat. Nah, satu langkah. Nah, berapa langkah? Semua orang tahu itu lain itu. Saya santai di jalan dulu. Bukan santai, jalan biasa. Jalan biasa. Khususnya ya perempuan-perempuan seperti itu. Cuma perempuan tidak baik jauh-jauh sembahyang salat. Ada masalah siswa dia pengen jauh-jauh. Kecuali suaminya bos. Tentu lalu pengaman itu. Di perempuan yang boleh sholat suami yang coba sholat. Yang paling baik perempuan adalah masjid dan jadi perempuan adalah menuntung. Perempuan menuntung apa? Mulai pembelian kembali. Perbanyak angka ke masjid bisa memperpendek angka. Bisa ya semakin jauh menjadi semakin rancak. Dulu ada Banu Salamah itu mencari di sekitar masjid Nabi masih banyak kosong tanah. Maka mereka ingin pindah ke Datif sekitar masjid Banu Salamah. Keinginan mereka itu sampai ke telinga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu keinginan mereka untuk pindah dan Salamah itu kalau bisa sama hadam langsung hadam dua sahabat dua besar. Lalu dipanggil kalau bahasanya apakah memang kalian yang ingin pindah ke Amerika? Ya tidak. Apa alasan? Supaya dapat muslim. Nah kata beliau, biar tetap setelah kalian berdua ini nanti ditulis jejak langkah kalian. Surah Yasin mengatakan wa naktubu ma qaddamu wa athar. Kami akan catat, kami akan tulis apapun yang mereka perbuat, kerjakan, dan bekas-bekas jejak langkah mereka. Jadi jejak langkah kan ke masjid tetap dulu. Ini Nabi larang orang pindah ke masjid supaya dapat ke masjid.
biarlah jauh rumah musadi kecil tak musadi daripada kecil tak musadi. Maka kecil musadi baik banget rumah di tengah gaya musyawarah kayaknya gaya musyawarah. Serat itu banyak orang nggak tahu salah. Lihat ya, jempol gadai. Kalau jempol jauh macam kan selalu nyambung dari terangkat dia boleh, tapi segi melangkahnya, segi fadilah utamanya tidak dapat. Kami kalau saya pai mantar pun kita sampai ke sini mantar. Namun sebentar lagi sebentar. Jadi saya mantar pada umumnya tinggal di belakang negara. Jarak-jarak bagus. Jadi kalau itu salah itu orang banyak dilakukan di muka badai. Kamar sekitar. Batali sebenarnya batali. Cuman pahala melangkah. Bahkan di hotel di muka kadang muka sidaran itu boleh salah menurut fatwa ulama Islam. Sebab dia bisa mencari seorang imam terangkat, mencari sabun depan bisa. Jadi pendapat. Cuma yang tadi kasratul khutbah ini tidak ada. Ada kasratul khutbah banyak melangkah ke masjid. Dengan banyak melangkah itu hapus dosa. Bisa teman-teman. Lalu yang ketiga, wantizarus sholati ba'da salat, menunggu menanti salat setelah salat, artinya setelah salat yang satu menunggu salat itu ada sekian makna. Ada sekian makna di pada menunggu. Pertama, menunggu yang betul-betul menunggu sesudah salat ini juga sini saja menunggu salat itu makna fikih. Seperti maghrib juga juga sini saja. Atau sudah asar juga sini saja sampai asar. Kalau sudah subuh juga bisa jadi kemarin. Orang mau kerja orang kesal orang juga bisa gitu dengan kerja dulu. Atau sudah asar enggak pula. Kok penyesalan kami dan ke Makkah penyesalan itu kan setelah telan di Masjid Nabawi itu kan sekeliling Masjid Nabawi itu banyak mall. Sebenarnya sesudah salat asar sampai isya tidak ada pulang. Hotel kan jarak-jarak di Masjid Nabawi 300 meter atau 400. Ini itu orang sana Makkah sampai ini. Bahwa sudah asar itu sampai isya tidak ada pulang. Itu ambil senasi kata dia. Apa? Sudah asar tunggu salah asar bisa gitu. Isi dengan program ada. Kemudian sudah maghrib tetap tunggu. Ada ceramah, ada bisa baca Quran, ada sampai isya Allah. Maka selama itu luar biasa menunggu salat setelah salat itu. Kadang-kadang nanti di rumah baru nanti boleh kamu halaman kelas baru katanya balik dan lebih tidak kuali nak kelimbo lagi kuali. Isi anak kepai murah bisa awak nak mangan-mangan kan nak mangan-mangan tapi murah sekarang dari Islam lumayan. Tuh banyak demi selamat. Sudah subuh yang kedua tunggu syuruk, menunggu salat berikutnya. Begitu sudah syuruk dan baru pulang.
makan, masak, mandi, mencuci, istirahat, atau singgah sebentar di kedai. Singgah itu terlalu, walaupun amali, itu terlalu singgah. Cari-cari sendiri ya. Kau bukan cuci ya. Di sana begitu. Wah, kesenangan pergi ibadah. Tidak pergi jalan, pergi ibadah. Mumpung terus itu tunggu salat. Sebab menunggu salat di sekarang itu pahalanya jauh lebih besar. Menunggu salat di Nabi itu pahalanya lebih besar di bagian masjid lain. Nah, itu pesan kita kepada orang yang umrah dan haji, termasuk kanan haji ini. Mudah-mudahan pada ngasih coba ada yang lain. Menunggu salat atau menunggu dan kedua dalam arti intinya salat selesai. Setelah salat itu nyo dalam rangka menunggu salat nyo kedua kemudian balik. Nah, menunggu menyadang salat masuk keluar tanya. Jadinya kalau sebentar dan rangka menunggu salat itu masuk itu tentunya menunggu. Atau menunggu ketiga salat alun masuk hanya ketiga-tiganya terpakai dalam penjelasan para ulama, tapi yang terbaik yang pertama sudah subuh yang kedua itu sudah maghrib. Kalau sudah sah tadi itu kalau mengambil keadaan mengenal itu termasuk terlopok langsung tak adanya. Tapi sudah maghrib itu yang pertama dan itu yang kedua. Lalu di ketika Nabi itu namanya zalikum, itu adalah ribat. Nah, ribet itu adalah ribat. Ribat sabananya asal usul ribat, bertahan di perbatasan dalam sisi perang, bertahan di medan pertempuran di perbatasan ketika terjadi perang. Orang kalau datang jalan, bertahan di pos-pos, di pikir-pikir, di penjagaan, termasuk bertahan tidak lari meninggalkan musuh ketika perang ketemu. Itu butuh perjuangan Pak, luar biasa. Mula-mula kesini gue bertahan di medan perang itu sulit. Bertahan di perbatasan menjaga wilayah itu sulit, cuma ribat. Nah, dipakailah istilah ribat oleh Nabi. Pertama, menyempurnakan dulu waktu kondisi yang sulit dan marit, itu perjuangan. Kemudian yang kedua, banyak langkah atau sering melangkah ke masjid itu ribat. Lalu menunggu salat untuk salat sunnya ribat. Itu namanya ribat. Walaupun ribat itu pada umumnya bertahan dengan perang, tapi itu dianggap ribat yo, karena butuh lo perlu godaannya tarik. Godaan kalau mau saja itu tarik. Berapa hari itu sudah sudah menggali. Kenapa bagi kita sudah boleh? Tapi godaan kedua apa? Itu kami tak berusi. Padahal misalnya orang mengaji, ini nak nama mengaji itu adalah satu semudi. Itu semudi. Nak mau mengenal pengaji itu sapudi yang rasanya. Nak salah situ sapudi. Nak salah orang penjangkit, itu dah salah.
salah. Untuk kalau tidak salah dalam mana? Mengaji. Tidak semazhab, kaji ini hahaha sih. Disuruh wajib pada lah. Itu ribet, kamu orang bertahan dua sudah menggali mesti menang kaji atau datang kaji. Ribet, semua godaan tarik keluar. Apalagi kawan yang menunggu. Walaupun berkono kepada paling tidak itu yang kita alami. Itu yang kita alami di mesin-mesin tertentu. Tahu? Nah, semua ribet. Jadi suatu perjuangan yang butuh kesabaran, keuletan, ketahanan. Tidak tergoda, tetap namanya ribat, anti waktu ribat, lebat, memang pernah duduk, banyak sering berangkat di masjid, menunggu, ribat, diulang-ulang dengan ribat. Terakhir kali kita. Ada fadilah lain menunggu salat, yaitu berdoa di waktu azan dan iqamah. Karena orang yang di rumah atau di jalan habis azan iqamahnya di jalan. Tapi kalau kita menunggu salat tadi, setelah selesai azan dan salat 2 rakaat atau 3 rakaat masih ada waktu doa. Sehingga ada dua orang besar Arab Saudi, kita ambil 4 orang. Salah satunya Syekh Sadiq Fauzan. Kita nukil. Kata beliau, kebanyakan manusia justru meninggalkan doa. Padahal waktu terbaik salah satunya doa adalah antara azan dan iqamah. Maka banyak orang yang menyibukkan diri baca Quran. Atau mengulang hafalan Quran. Padahal Al-Quran bisa dibaca di waktu lain. Menurutkan yang lebih khusus daripada umum. Quran bisa kapan saja dibaca, tapi doa antara azan dan iqamah tidak bisa di sembarang tempat, di sembarang waktu. Maka dulu kan yang spesial. Sementara orang masih hijau meninggalkannya membaca doa dan membaca Quran dan kalau dokumen, apalagi nota. Ada salah seorang guru besar. Ketika orang sudah azan itu bertanya orang, itu enggak itu waktu terbaik untuk berdoa kita tanya ini. Itu waktu terbaik untuk berdoa. Penting, itu lah penting. Itu waktu terbaik untuk berdoa. Maka itu yang banyak bersurah. Siapkanlah bekal doa. Siapkan bekal doa yang akan kita mohonkan adalah sebelum iqamah. Setelah itu. Kalau kita datang ke masjid setelah azan, maka waktunya cepat. Kalau kita nanti sibuk dengan salat dulu, boleh kamar doa. Tapi kalau sampai datang, awak tadi dah salat, tinggal waktu lain sudah nanti bisa berdoa. Aku kiat dalam mengisi waktu antara azan dan iqamah, hindarkan lautan mikir. Bahkan baca Quran pun sebaiknya dialihkan, dikir, fokus untuk berdoa. Jadi pun untuk doa sambung, tergantung mana yang kita minta asal. Itu kan kita, dengar itu. Silakan. Kalau maka dari hotel ke naik auto di Jawa. Kan ada langkah, kemudian ada auto silang terminal ke Harapma, auto itu jalan naik di atas langkah. Rasanya Allah tahu. Kalau langkah itu tidak sampai di dalam. Tidaklah kita pahami ya.
Sedangkan ada depan dua pesawat besar. Oh, pesawat daripada apa? Amalan kasih ini berapa? 6 miliar. Terus awak sampai ke Arab. Ada nampak jangan jual, contohnya jual bawang. Awak kita sambil ada Bali untuk dimakan beko, awak tak pulang beko. Menyelam sambil dibayar. Dia menyelam sambil dibayar. Tapi yang tujuan menyelam itu dibayar. Nah, itu sudah maksudnya. Masih berharap pahala yang amat dalam sama-sama. Di Maroko tak sampai dengan saya. Makin dekat ke arah ke Ka'bah, kalau musim Nabi makin dekat ke Ramadan. Kalau di masjid dekat hotel dengan penjara, masuk. Ini mana sama? Makin dekat ke titik panas makin Nabi. Makin jauh dari api, Makin dingin. makin dingin. Ada sama orang ini. Nah, di bagian Allah makin tabak, makin jauh, makin nyaman. Dimasukkan, kemudian menjalankan jawaban. Selang-selang musim azan itu dia awal berzikir. Panjang sedikit sampai lain lagi di sini. Itu hanya yang berarti. Jangan terbawa kalau aja. Bawa kan. Sekiranya kita sini. Ya Rasulullah, tidaklah kalau kita bilang itu sekiranya tidak mungkin. Kalau yang mungkin, simak. Lebih baik kita menyimak azan itu menjawab dengan perlahan untuk sendiri. Jika supaya. Nah, ada. Itu dibahas mengenai kalau kita salah sebanyak di masjid itu kan orang sebelum azan kan bermelangkah masjid itu sebaiknya. Jadi dalam masjid kita mesti dari masjid mungkin apa istilahnya tapi mana yang terbaik kalau rawatib kita kerjakan di rumah atau Rawatib baik di rumah bagi orang dia menang misalnya. Lebih Di banyak. mana? Dalam bisa-bisa. Hah? Jadi bagi orang mereka betul bisa. Anak siap. Nah, Ini salah satu tadi kan kita di rumah nak dulu saat itu. Nah di masjid silahkan di masjid asmak itu masih ada boleh kita. boleh kalau sebab kita sudah niat salah satu itu sudah bisa langsung bisa. Bagi kondisi. Semua itu yang bisa kita sampaikan. Subhanallah.